What's up guys? Kembali lagi bersama saya Yudhistiro di channel Yudhistiro. Jadi hari ini gue ngebawain kasus yang lumayan seru ya. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya guys. Jadi tanpa basa-basi, langsung saja. Here is the story. So hari ini kita akan membahas sebuah kasus yang menurutku cukup seru ya. Karena kasus ini ada sangkut pautnya dengan sekte kegelapan. Kasus ini terjadi di salah satu kota yang ada di bagian selatan Filipina, yaitu kota Mindanao. Pada bulan April lalu, kasus ini sempat menggemparkan publik dan juga media sosial terkait salah satu warganya, yaitu warga Mindanao itu sendiri, melaporkan ke polisi bahwa ada yang mengetok-ngetok dan menggedor-gedor pintu rumahnya itu secara paksa. Dan ini terjadi sekitaran jam-jam subuh, dan awalnya itu warganya itu tidak terlalu menanggapi masalah tersebut. Tapi lama-kelamaan itu semakin sering terjadi dan merasa dirasakan, akhirnya melaporkan ke polisi. Ternyata bukan hanya salah satu warganya yang mengalami kejadian tersebut, tetapi puluhan tetangganya juga mengalami hal yang sama dan melakukan pelaporan. Hingga akhirnya kasus ini tersebar ke salah satu sosial media, yaitu TikTok. Berikut adalah videonya. Sorry, bukan yang ini. May tao sa inyong balay! Fenomena ini dinamakan dengan knock-knock, di mana warga sekitar menyebutkan bahwa para pelaku teror itu sebagai kulto. Atau kalau di dalam bahasa Inggris sebutannya itu cult, kalau bahasa Indonesia adalah kultus. Apa itu kultus? Kultus itu adalah sekumpulan orang-orang yang mempunyai kepercayaan tertentu. Jadi si kulto ini melakukan teror di rumah-rumah dengan cara menggetok maupun menggedor pintu sang mangsa. Dan jika kita buka pintunya, maka para penduduk sudah mulai mencari cara untuk mencegah para kulto jahat ini. Selain atribut keagamaan yang digunakan, para penduduk juga mempercayai minyak kelapa atau yang mereka sebut sebagai lana ini yang disimpan di dalam botol kecil, kemudian ditaruh di dekat pintu rumah mereka masing-masing. Konon jika ada roh-roh jahat yang mendekati, minyak kelapa ini dipercaya akan mendidih dengan sendirinya. Selain itu, mereka juga mempercayai ketapel yang disimpan di belakang jendela rumah mereka dan dipercaya dapat menangkal roh-roh jahat. Pada awalnya saya tidak terlalu percaya dengan video-video yang beredar di media sosial, karena yang kita tahu video itu dapat dimanipulasi dan juga dapat diedit sendiri. Sampai pada akhirnya dilaporkan satu kasus di mana ini melibatkan seorang ibu rumah tangga dan anak laki-lakinya yang tewas di rumah mereka sendiri. Dan ini berdasarkan kesaksian dari sang suami yang mengatakan bahwa sang pelaku sampai sekarang tidak dapat ditemukan. Karena semakin meresahkan warga Mindanao, para polisi dan tentara pun memperketat penjagaan malamnya. Hingga akhirnya pada suatu malam, polisi berhasil menangkap 2 orang yang dicurigai seorang cult. Pada saat penggeledahan, ditemukan senjata api seperti revolver. Dan yang lebih mengagetkannya lagi, ditemukan sebuah kain putih yang berisikan mungkin instruksi-instruksi maupun simbol-simbol yang menurut kepercayaan orang-orang sekitar itu adalah simbol-simbol dari kelompok Freemason. Sampai pada akhirnya kasus ini berlangsung cukup lumayan lama dan menimbulkan kepanikan yang luar biasa untuk warga Mindanao. Dan juga mereka berspekulasi bahwa kelompok ini melakukan pembunuhan karena adanya kebutuhan
dari ilmu hitam, supaya mungkin mereka makin kuat, ilmunya makin kuat gitu kan. Nah, di samping itu juga disebutkan kulto ini juga dipercaya mereka dapat melakukan shapeshifter. Shapeshifter adalah kekuatan supranatural yang bisa merubah bentuk kita menjadi seekor binatang. Menurut legenda orang-orang Filipina, aktivitas supranatural ini memang hal yang lumrah di Filipina. Apalagi diperkuat dengan video yang direkam oleh salah satu warga yang ada di wilayah Occidental Misamis ini. Gila ya, ini tempat banyak banget siluman ya, buset. Kung saan nito lang April 9 ang pinaghihinalaan nilang miyembro ng kulto, huli pa sa akto na umakyat sa bubungan at na-flashlightan pa nila. Yung anak ko, sinaslight niya, nakita niya. Uy, Diyos ko, Lord, kabang! Say, sulod din, say! Ang tinutugis na di umano miyembro ng kulto, hinabol ng mga residente. Uy, Diyos ko, Lord, Ginoo! Say, sulod din! Kita bisa melihat di dalam video itu bahwa ada seorang pemuda yang lagi memanjat atap di rumah-rumah penduduk. Dan kelihatan di video itu bahwa warga berupaya untuk menangkap orang tersebut. Karena menurut orang-orang sekitar, pemuda itu adalah jelmaan dari Aswang. Aswang adalah siluman pemakan daging dan dapat melakukan shapeshifter, atau yang kita kenal tadi bisa berubah bentuknya menjadi binatang. Pada siang hari, Aswang ini menyerupai warga-warga kota biasa. Dan pada malam hari, Aswang mencari mangsa. Dan terlebih mangsa utamanya adalah anak-anak dan juga wanita-wanita hamil. Kepercayaan merupakan salah satu atribut yang dimiliki di setiap negara, di mana kepercayaan inilah yang menyimpan banyak sekali cerita dan misteri. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe supaya gue bisa menciptakan cerita yang lebih seru ke depannya. Gue pengen ngucapin terima kasih kepada kalian yang sudah menonton sampai habis video ini. We'll see you soon. Bye.